Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabin fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jamaah Masjid Al-Ihsan rahimahumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah di hari yang penuh berkah ini, Idul Adha, hari yang istimewa yang telah digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah hari raya Idul Fitri, alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat Idul Adha berjamaah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Masih banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini ditimpa cobaan, ujian berupa penyakit, baik itu terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Semoga mereka semua diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, di hari Idul Adha ini kita kembali mengingat, melakukan refleksi dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, khususnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Banyak kisah, banyak hikmah yang kita bisa ambil dari mereka berdua. Ada satu kisah yang sangat jarang dikisahkan tentang keduanya, yaitu tentang pembangunan Ka'bah, Baitullah, yang dilakukan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Allah fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang terletak di Mekah, yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dari ayat ini jelas
diberikan kepada umat manusia tempat untuk melakukan ibadah haji. Ada dua perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama membangun Ka'bah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi alaihissalam lah, Nabi Adam alaihissalam lah yang pertama kali membangun pondasi-pondasi dari Baitullah yang kemudian pilar-pilarnya dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi Ibrahim lah dan anaknya yang membangun Ka'bah, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Ibrahim lah dan anaknya yang membangun Baitullah Ka'bah di kota Makkah. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa rumah peribadatan yang pertama adalah berupa wakaf yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Jamaah Baitul Ihsan rahimahullah, ternyata itu pun berlanjut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaf di zaman Islam pun dimulai bersamaan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya yang disebut dengan Muhajirin ke Madinah. Masjid Quba dibangun sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah 108, "La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selamanya, sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat tadi menekankan bahwa masjid itu didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid harus menjadi pusat pembentukan karakter manusia yang baik, yang bermanfaat bagi umat. Umat tidak hanya secara regional, bahkan di level tingkat dunia. Masjid Nabawi juga adalah salah satu bentuk masjid yang menjadi role model, menjadi contoh bagi kita semua. Mari kita renungkan bagaimana Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang dibangun dari tanah dua anak yatim, yaitu Suhail dan Sahal, oleh walinya Sa'ad bin Zararah. Rasulullah SAW menawar tanah dari dua anak yatim itu melalui Sa'ad bin Zararah. Pada awalnya mereka ingin menghibahkan, tapi Rasulullah tidak mau, dan Rasulullah membeli tanah tersebut dengan harga 800 dirham. Sebagian riwayat mengatakan 10 dinar. Dan ini adalah menjadi wakaf bagi Rasulullah SAW untuk pembangunan Masjid Nabawi pada awal-awal pertamanya. Dan ini adalah bentuk sunnah yang patut kita ikuti. Bagaimana Rasulullah sangat mencintai kepada masjid-masjid Allah. Ada satu kitab yang menuliskan tentang masjid-masjid Nabawi yang semuanya adalah berbasis kepada wakaf dan didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid Nabawi pada awalnya hanya luasnya 30 kali 35 meter.
Bayangkan ya, sangat kecil. Yang kemudian setelah perang Khandaq, Rasulullah menambahnya menjadi 50 kali 50 meter. Dan kemudian ditambah lagi di masa Khulafaur Rasyidin, di masa daulah-daulah Islamiyah, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, sampai sekarang kita lihat luar biasa luasnya Masjid Nabawi yang ada di Saudi Arabia. Jamaah Al-Ihsan rahimakumullah, Masjid Nabawi yang dibangun atas dasar ketakwaan bisa jadi kita jadikan role model bagi kita semuanya, bagaimana Rasulullah memfungsikan masjid sebagai pusat peradaban. Di antaranya adalah yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Masjid difungsikan sebagai tempat para jamaah untuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, sunnah wajib, iktikaf, dan sholat sunnah-sunnah lainnya, dan juga sholat Jumat yang selalu kita laksanakan tiap minggunya pada hari Jumat. Rasulullah di hari Jumat turun selalu memberikan khutbahnya yang tujuannya adalah membina keimanan, ketakwaan, kepribadian, keterikatan terhadap hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Nabi SAW sering menerima wahyu di Masjid Nabawi dan langsung mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Dan para sahabatnya menerimanya dan langsung mempraktekannya. Bahkan di Masjid Nabawi menjadi tempat-tempat diskusi oleh para sahabat, sehingga tidak heran jamaah semuanya bagaimana hasil dari pembentukan karakter yang lahir dari masjid-masjid Nabawi. Kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam. Selanjutnya, masjid adalah sebagai pusat informasi Islam. Banyak sekali informasi yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada umat-umatnya di masa itu. Selayaknya masjid hari ini harus menjadi pusat pemberian informasi yang benar, checks and balance, di mana kita hidup hari ini di masa informasi yang banyak beredar dengan berita-berita hoax. Maka masjid seharusnya tampil dengan memberikan kebenaran sehingga umat ini tidak terpecah, umat ini tidak terjadi konflik, sehingga Islam itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Yang keempat, masjid sebagai tempat penyelesaian perkara dan pertikaian. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat peradilan yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah hukum dan peradilan baik pidana maupun perdata. Ya, bahkan hukum perzinahan pun dilakukan di halaman Masjid Nabawi. Yang kelima, masjid sebagai pusat keuangan dan juga aktivitas ekonomi. Masjid berfungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan wakaf.
kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah bukan berarti masjid harus fokus kepada aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana lahirnya konsep-konsep ekonomi, lahirnya ide-ide ekonomi itu berasal dari masjid. Sehingga pusat pendidikan sebagaimana yang tadi dikatakan tidak hanya membahas tentang aspek-aspek ibadah, kita juga membahas tentang aspek-aspek muamalah, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknologi. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali kitab-kitab kuning yang membahas tentang aspek-aspek ekonomi. Taruhlah kitab Al-Kharaj yang dikarang oleh Abu Yusuf, kitab Al-Aqwal yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim, kitab Al-Isar ila Mahasin At-Tijarah, kitab tentang perdagangan yang ditulis oleh Ja'far Ad-Dimashqi, kitab tentang Al-Kasab, bagaimana kita melakukan pencarian harta dan mengalokasikannya yang ditulis oleh Imam As-Syaibani. Belum lagi kitab-kitab kedokteran yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Ada Abu Bakar Ar-Razi, ada Ibnu Sina, dan kitab-kitab biologi yang ditulis oleh Al-Jahiz, Al-Hayawanat dan sebagainya. Ini perlu kita bangkitkan kembali sebagai hazanah Islam yang kemudian kita kontekstualkan dalam keadaan masa kini. Yang keenam adalah masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kita ketahui di awal pembangunannya Masjid Nabawi, Rasulullah SAW sangat konsen terhadap para fakir dan miskin. Sehingga di belakang Masjid Nabawi beliau bangun penginapan bagi orang-orang fakir miskin yang disebut Baitus Sufa. Yang kemudian dari Baitus Sufa inilah yang tadinya orang-orang fakir menjadi orang-orang yang alim, yang kemudian mereka berdakwah menyiarkan Islam ke seluruh pelosok penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, belajar dari Masjid Nabawi, masjid yang menjadi pusat peradaban bagi seluruh umat Islam. Maka marilah kita makmurkan masjid-masjid kita dengan kegiatan-kegiatan yang penuh ilmu pengetahuan, yang tidak terdikotomi. Semua ilmu adalah bermanfaat, baik itu ilmu yang berkenaan dengan ibadah, ilmu yang berkenaan dengan muamalah, teknologi, dan juga sebagai pemberdayaan umat, baik itu sosial kemasyarakatan maupun pemberdayaan ekonomi. Wakaf bisa jadi salah satu sarana untuk kita mewujudkan itu. Sebagaimana Rasulullah contohkan kepada kita, beliau mewakafkan tanahnya yang beliau beli dari 2 anak yatim seharga 800 dinar yang kemudian berkembang, yang diikuti oleh para sahabatnya dengan wakaf-wakafnya. Di masa Turki Utsmani kita melihat bagaimana para imam-imam masjid, guru-guru yang ada di kutab-kutab, yang ada di madrasah-madrasah di sekitaran masjid dibiayai oleh wakaf tunai. Ya. Orang-orang yang mewakafkan, memberikan hartanya, kemudian di dalam wakfiahnya atau draft wakafnya mengatakan, hasil dari wakaf tunai ini kami wakafkan untuk imam masjid, guru-guru,
dan masyarakat yang membutuhkannya. Di Thailand misalnya, masjid-masjid dijadikan sebagai pusat keuangan. Masjid membantu masyarakat sekitarnya yang memang membutuhkan dengan pinjaman-pinjaman yang memang bebas riba. Minjam 1 juta, dipulangkan 1 juta. Itu adalah qardul hasan, pinjaman yang baik. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil. Yang pada intinya adalah mari kita jadikan masjid-masjid kita, mari kita makmurkan masjid-masjid kita, masjid yang dilandaskan atas ketakwaan, masjid yang menjadi pusat peradaban yang nantinya akan menghasilkan generasi-generasi umat yang luar biasa sebagaimana yang telah digambarkan generasi-generasi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedih mendengarkan berita-berita para ulama kita telah meninggalkan kita semuanya. Perlu ada generasi, perlu ada estafet yang membawa izah Islam ke seluruh dunia. Mari kita sejenak menundukkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, Idul Adha. Kita doakan orang tua kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita dan kerabat kita yang telah meninggalkan kita ataupun yang masih hidup. Khususnya mereka yang terhindar dari keburukan pandemi COVID-19 sehingga mereka dibebaskan dari virus-virus tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar, Umar bin Khattab, Utsman Ali wa ansari sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'al idana hadha sa'adatan wa talahuman wa sarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'nina wa ulfa wa nahan wa mahabbatan wa idhu alayna bil khair wal rahmah wal yumni wal barakat. Allahumma rabban nas azil ba'sa isbi anta syafi la shifaan illa shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahil akbar. Syukran wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.